Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada? Luar biasa, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, dalam kesempatan yang luar biasa kali ini berjumpa kembali bersama dengan saya Devi Putri dalam rangkaian program yang luar biasa pula, yaitu Tukso promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Anda Lucy Kurniasari. Pemirsa, tentunya kita sudah mengetahui stunting. Stunting tidak asing lagi kita dengarkan. Stunting di sini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi secara lama, jenjang waktu yang lama tentunya. Dan ini sangat berpengaruh sekali dalam pertumbuhan si anak. Banyak akibat dari stunting ini dan banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Terutama yang terjadi di Indonesia, diantaranya nikah muda, putus sekolah, hamil yang berulang, hamil yang terlalu muda, hamil yang terlalu banyak yang kerap terjadi saat ini yang mengakibatkan angka stunting di Indonesia menjadi semakin tinggi. Nah, disinilah peran dari keluarga berencana dan bagaimana merencanakan keluarga. Jarak kelahiran yang direncanakan tentunya ini sangat berpengaruh sekali agar dapat menurunkan angka stunting di Indonesia. Maka dari itu pada kesempatan yang luar biasa ini kita mengambil tema pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Dan kita hadapkan ketiga narasumber kita bersama dengan Anda yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita perkenalkan, beliau adalah sosok inspiratif, sosok yang luar biasa dan sosok yang sangat perhatian sekali kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam penanganan penurunan stunting. Untuk narasumber yang pertama dengan bangga kita sambut anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Anda Lucy Kurniasari. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Luar biasa Ibu auranya ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Baik, dan kita perkenalkan juga beliau dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Beliau selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dengan bangga kita sambut Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Sehat Bu? Alhamdulillah, ini Kartininya BKKBN ini ya, selalu ada di mana-mana demi penurunan stunting Bu ya. Terima kasih untuk semangatnya Ibu. Baik, dan kita perkenalkan juga pasti masyarakat Surabaya tidak asing lagi dengan beliau. Beliau merupakan OPD KB Kota Surabaya dan beliau selaku koordinator PKB Gunung Anyar Kota Surabaya. Kita perkenalkan beliau adalah Dr. Anda Seyridah Nur Mkes. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Gimana Ibu kabarnya hari ini, sehat? Semangat selalu Bu ya. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, itu tadi ketiga narasumber kita yang luar biasa yang nantinya akan memberikan pemahaman bagaimana keluarga berencana pasca persalinan demi penurunan stunting di Indonesia. Baik pemirsa, penggunaan alat kontrasepsi selain untuk mengendalikan kuantitas penduduk, di sini juga menjadi sebuah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Karena dengan kehamilan yang terencana, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, bagaimana pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI terkait hal tersebut? Bisa disampaikan Ibu Dr. Anda Lucy Kurniasari. Disilakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi banyak perempuan sebetulnya yang belum menyadari pentingnya perencanaan kehamilan. Hal itu terbukti dari 10, ada 4 yang datang ke klinik, ke puskesmas atau ke rumah sakit dalam memeriksakan kehamilan itu mengatakan bahwa kehamilannya tidak direncanakan. Oleh karena itu akibatnya terjadi keterlambatan intervensi terhadap calon janin sekitar 40%.
Selain itu, angka kehamilan remaja umur 15 sampai 19 tahun ternyata masih tinggi. Penggunaan putus pakai kontrasepsi ternyata juga masih tinggi. Lalu kemudian hal itu terjadi karena sebagian perempuan masih berpikir perencanaan kehamilan baru dimulai setelah dinyatakan positif. Tetapi tidak demikian harusnya. Jadi perencanaan kehamilan itu direncanakan dari 3 bulan sebelum kehamilan atau prakonsepsi. Lalu kemudian dalam merencanakan kehamilan salah satunya dapat mengikuti program KB. Jadi khususnya menggunakan alat kontrasepsi. Tadi Pak Eko sudah menyampaikan ya, alat kontrasepsi itu tidak hanya untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki. Saya juga mendukung untuk sosialisasi KB pria. Ya, ini ada kader KB. Ujung tombak kita yang sosialisasi ke masyarakat. Saya berpesan, jadi jangan ibu-ibunya saja, tapi bapak-bapaknya. Sekarang ini juga apresiasi kepada BKKBN, ada program yang namanya Bapak Asuh Atasi Stunting. Ini luar biasa. Jadi bapak-bapaknya juga ingin berperan, bukan hanya ibu-ibu. Lalu kemudian kesertaan KB ini memiliki hubungan dengan pencegahan stunting tentunya. KB mengatur kehamilan pasangan usia subur, dan mengatur kehamilan atau jarak untuk meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan gizi anak cukup. Kalau menjaga jarak kehamilan, kita melahirkan anak yang sehat, anak yang cerdas dan berkualitas untuk mempersiapkan anak-anak kita menyongsong nanti di 2045 bonus demografi. Baik, disampaikan terima kasih banyak Ibu untuk pemaparan yang luar biasa dan semoga lembaga-lembaga terkait dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kita sebagai masyarakat juga sadar dan ikut serta seperti apa pentingnya dalam mencegah adanya stunting ini, terutama dengan cara keluarga berencana pasca persalinan. Sebenarnya seperti apa sih keluarga berencana pasca persalinan dan seberapa penting itu dilakukan akan kita bahas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Talkshow promosi KIE program Bangga Kencana. Percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Anda Lucy Kurniasari. Baik pemirsa, tadi sudah kita bahas tentunya tentang bagaimana pendapat dari anggota Komisi 9 dan juga tentang bagaimana lembaga-lembaga terkait menjalankan fungsinya selama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keluarga berencana. Nah, kita pengen tahu juga seperti apa keluarga berencana pasca persalinan dan apa sih yang dimaksud dengan keluarga berencana pasca persalinan dan bagaimana saja kita mendapatkan pelayanan tersebut. Akan kita bahas bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Bisa disampaikan Ibu, apa yang dimaksud dengan keluarga berencana pasca persalinan? Baik, terima kasih. Jadi yang dinamakan KB pasca persalinan atau biasanya disingkat KBPP gitu ya. Ini adalah satu metode pelayanan KB pada masa nifas. Artinya pada 40 hari setelah kelahiran harus melaksanakan KB. Dan apa sih manfaatnya KB pasca persalinan itu?
Yang pertama mungkin si ibu itu lebih fokus kepada si bayinya. Kemudian yang kedua, untuk kesehatannya, jadi pemulihan tubuh setelah melahirkan itu terjadi kan. Jadi ada satu kondisi untuk merevitalisasi lagi bagi kesehatan tubuh si ibu pasca melahirkan. Kemudian tentu saja ini yang terpenting bahwa dengan mengatur jarak kelahiran itu ibu-ibu ini sudah berperan aktif paling tidak untuk penurunan stunting. Karena dengan fokus memberikan ASI eksklusifnya dan kemudian MPASI-nya kepada si anak bayinya, nah ini tentu saja stunting itu diharapkan tidak terjadi, begitu. Iya. Baik. Iya. Kalau di Indonesia ini peminatnya kita lihat dari capaian peserta KB baru untuk pasca persalinan sampai dengan bulan Agustus ini di nasional itu masih 32%, tapi alhamdulillahnya di Jawa Timur ini sudah 35%. Namun demikian untuk target di tahun 2014 supaya tidak stunting itu bisa terjadi, tidak terjadi lagi untuk kelahiran baru stunting, maka target untuk KBPP ini diminta di angka 70%. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini silahkan yang hadir saat ini baik kader maupun masyarakat, nah cobalah untuk memberikan pemahaman kepada lingkungannya untuk segera ikut KB setelah melahirkan. Ya. Baik, disampaikan terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau atas pemaparan yang luar biasa. Kita juga pengen tahu seperti apa kondisi yang terjadi di kota Surabaya saat ini, khususnya terkait dengan keluarga berencana pasca persalinan. Apakah masyarakatnya ikut serta atau bagaimana, akan kita bahas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Liputan Khusus. Oke, tadi sudah dijelaskan seperti apa kondisi yang terjadi di Jawa Timur terkait dengan keluarga berencana pasca persalinan. Kita pengen tahu juga seperti apa yang terjadi di kota Surabaya. Nah, strategi apa yang sudah dilakukan tentunya oleh OPD dari kota Surabaya untuk meningkatkan cakupan sasaran keluarga berencana pasca persalinan? Boleh disampaikan langsung oleh Koordinator PKB Gunung Anyar Kota Surabaya. Kita persilakan Ibu Dr. Anda Seridah Nur Mkes, disilakan Bu. Mohon izin buka masker. Ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang dilakukan di Kota Surabaya sebenarnya sesuai yang telah disampaikan oleh Bu Erna tadi. Ya kita melakukan pertama yaitu sosialisasi. Ya, tentunya sosialisasi ini kepada masyarakat. Yang pertama juga kepada Vaskes, fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan juga diberikan sosialisasi atau arahan gitu Bu. Ya, gimana teknisnya itu Bu? Ya, kalau yang dari masyarakat tentunya kita banyak kader kita itu ada kader IMP yang sampai ke RW-RW, kemudian ada kader TPK,
kemudian ada kader Surabaya hebat, ya. Semua itu melalui banyak kader ini kita sosialisasikan. Kemudian kalau yang dengan Vaskes ini memang dari DP3A PPKB ya, itu mengadakan sosialisasi dengan mengundang Vaskes ini. Kemudian menyampaikan tentang pentingnya KB pasca persalinan ini. Ya, kemudian kita di Surabaya itu ada 171 Vaskes yang memberikan pelayanan KB. Ya, memang ada bentuknya ada rumah sakit, ya, kemudian ada bidan praktek swasta, ya kita juga kerjasama dengan IBI juga. Ini kemudian kita memberikan sosialisasi ini. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan sosialisasi, kita melakukan MOU, jadi perjanjian kerjasama. Ya kerjasama dengan ada sekitar 20 Vaskes. Jadi yang memang diharapkan bisa memberikan pelayanan KB pasca salin. Ya ini kemudian kita berharap juga melalui Vaskes ini setiap ibu yang setelah melahirkan itu bisa langsung dilayani penggunaan alat kontrasepsinya. Ini. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan monitoring. Ya, monitoringnya lewat mana? Lewat pelaporan. Pelaporan kita sudah dikembangkan oleh BKKBN, aplikasi Newsiga. Jadi kita bisa melihat seberapa besar sebetulnya Vaskes itu memberikan pelayanan. Jadi melalui Newsiga kita bisa melihatnya. Mungkin itu yang sudah dilakukan. Baik, tanggapan dari masyarakat Kota Surabaya itu sendiri gimana Bu selama ini? Ya alhamdulillah kita melalui kader tentunya tidak henti-hentinya nih kader ini selalu ya. Juga teman-teman penyuluh KB juga ya selalu menyampaikan tentang penggunaan kontrasepsi ini. Termasuk juga TPK kita. TPK kita itu sekitar 6.642 orang. Ya, kalau ini juga tersebar di semua RW. Kita berharap mereka menyampaikan, tentunya tanggapannya cukup baik karena kita melihatnya ini setiap pelayanan yang diadakan di Kota Surabaya itu banyak yang ingin ikut. Ya. Baik, disampaikan terima kasih banyak. Mohon izin mungkin ada pesan khusus ini dari Ibu Lucy Kurniasari selaku anggota Komisi 9 DPR RI agar masyarakat Kota Surabaya terutama ya dan juga masyarakat Indonesia bisa sadar pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah terjadinya stunting. Bisa disampaikan Ibu, disilakan dengan hormat. Ya, jadi untuk para remaja khususnya ya, jadi kita mengedukasi remaja yang nantinya menjadi calon ayah dan calon ibu. Paling tidak untuk anak pertama lahir jangan ada 2 balita satu rumah ya. Jadi jaga jarak kehamilan itu sangat penting agar peluang untuk di anak keduanya melahirkan anak stunting itu sangat-sangat rendah. Jadi untuk warga Kota Surabaya saya mengapresiasi di sini ada kader KB, lalu kemudian kader Surabaya hebat, tim pendamping keluarga tentunya terus bergerak mensosialisasikan terkait dengan pentingnya jaga jarak kehamilan agar supaya kita melahirkan anak yang sehat, ibunya juga sehat, anak yang kuat, cerdas, dan berkualitas. Disampaikan terima kasih banyak, boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa dan kita akan kembali bersama dengan Anda pemirsa di rumah dan yang hadir di sini di segmen berikutnya dalam sesi tanya jawab. Maka dari itu jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih dalam liputan khusus Talkshow promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Dr. Anda Lucy Kurniasari. Baik, kita masuk dalam season tanya jawab. Kami persilakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan. Kita batasi hanya 2 penanya saja. Disilakan. Langsung angkat tangan. Oke Bapak. Baik. Dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak siapa? Selamat siang, kami atas nama Bapak Rustam Haji dari. Bapak siapa Pak? Pak Rustam Haji. Ustamaji. Ya, dari Setopo. Yang saya pertanyakan adalah ya terutama yang terhormat Bu Lucy, Bu Erna dan Bu Inu. Orang-orang yang mungkin ada di sebelah kita adalah orang-orang yang kapabilitasnya sangat baik. Yang saya pertanyakan adalah perbedaan apa stunting dan gizi buruk yang pertama, dan yang kedua bagaimanapun progres untuk stunting secara kota Surabaya, Jawa Timur maupun secara nasional, karena terus terang progres stunting ini adalah acuan untuk anak-anak kita ke depan. Mereka adalah yang harus kita generasi depan ke depan ini yang harus kita perhatikan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus di sini ya. Perbedaan stunting dan gizi buruk sebenarnya apa sih? Boleh disampaikan? Monggo, disilakan kepada narasumber kita untuk menjawab. Izin Bu Lucy. Jadi Bapak Ibu sekalian, stunting itu adalah sebenarnya gagal tumbuh kembang gitu ya pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini disebabkan karena kekurangan gizi yang kronik dan infeksi yang berulang gitu. Nah, kalau stunting ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah katakan bahwa gagal tumbuh itu secara fisik. Artinya fisiknya itu tidak sesuai dengan anak di usianya, alias kalau kita namakan pendek, kerdil gitu. Tetapi yang pendek ini belum tentu stunting, tetapi stunting pasti pendek gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya bilang gagal tumbuh dan kembang. Kalau kita berbicara tentang perkembangan, kita berbicara pada tingkat kecerdasan intelijensia. Nah, ini tidak optimal pada anak yang stunting gitu. Nah, stunting ini diakibatkan karena apa? Kekurangan gizi yang kronis tadi Pak. Pada 1000 hari pertama kehidupan, saat masih di dalam kandungan 270 hari di dalam kandungan, dan sisanya adalah 730 hari setelah pasca persalinan atau 2 tahun. Nah, ini yang perlu kita rawat, kita kawal mulai dari hulunya, sehingga BKKBN ini diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjadi ketua pelaksana dari percepatan penurunan stunting. Nah, ini mempunyai satu strategi untuk menggarap dari hulu melalui pendekatan keluarga. Dari hulu itu mulai dari sebelum menikah, remaja-remaja ini disiapkan. H-3 sebelum terjadi pernikahan itu disiapkan, dibekali yang tadi disampaikan oleh Bu Inung. Ini ada LC-Mil yang di sana. Elektronik siap nikah dan hamil. Kenapa 3 bulan itu ya? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa harus 3 bulan? Karena Bapak Ibu sekalian, bahwa sel sperma yang dikeluarkan hari ini diproduksinya 75 hari ke belakang. Oleh karena itu kita perlu siapkan yang betul. Nah, kalau yang perempuannya kenapa harus disiapkan? Karena kalau dia anemia, kemudian tanda lagi bahwa fisiknya ini lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, kemudian indeks massa tubuhnya itu kurang bagus juga. Nah, ini beresiko melahirkan
anak-anak yang stunting seperti itu. Cukup Bapak? Nah, ya. Saya mungkin ini aja, jadi kalau data nasional sekarang ini untuk stunting ini kan masih 24,4% secara nasional. Sedangkan di Jawa Timur sendiri 27%. Oh 23,5%, berarti sudah di bawah nasional ya. Dan apresiasi lagi kepada pemerintah Kota Surabaya ini, penanganan stuntingnya ini berarti sudah benar ya. Perlu dicontoh untuk kota kabupaten yang lain. Luar biasa, Surabaya sudah 7% ya. Jadi amanah dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk target stunting di 2024 itu harus di angka 14%. Jadi kita bersama-sama bekerja bersama, bekerja keras untuk agar supaya kita bisa menekan angka stunting di 2024 itu jadi 14%. Terima kasih. Saya menambahkan, jadi pertanyaan Bapak Rustam Haji tadi, jadi yang terpenting sebetulnya yang jadi patokan kita, apa bedanya gizi buruk dan stunting itu adalah tingginya, ya. Jadi mungkin ibu-ibu bapak yang ada di sini, ya kita melihat itu tingginya. Jadi kalau misalnya anak itu harusnya usia 2 tahun itu misalnya tingginya berapa ya, kira-kira 75 atau 100 itu harus sama semua gitu. Jadi kalau dia di bawah itu atau kalau bahasanya di bahasa Surabaya ini dijejerkan ya, dijejerkan itu dengan teman seumurnya. Ya kalau dia itu kecil, itulah tanda bahwa dia diperkirakan dia itu stunting gitu. Tapi menurut kita juga pendek belum tentu stunting. Gitu, tambahan sedikit. Jadi yang mudah untuk kita ingat adalah yaitu tadi gagal tumbuh ya, tidak sesuai dengan anak seusianya. Ya, tambahan itu. Disampaikan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita atas pemaparan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan kita sebagai masyarakat yang baik, marilah kita sukseskan program pemerintah dengan mengikuti keluarga berencana pasca persalinan guna mencegah stunting. Karena mencegah stunting itu sangat penting. Melaku-melaku nang Surabaya, tuku susi, ketemu Ayu Ting Ting. Yuk masyarakat Surabaya, bareng Bu Lucy kita cegah stunting. Terima kasih banyak. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.